Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai sekarang belajar filsafatnya. Karena fokus kita kan memang di filosofi pendidikan anaknya. Nanti yang lain-lain bisa didengarkan rekaman sebelumnya. Yang pertama saya awali dari kritik beliau. Beliau mengkritik model pendidikan seperti di Barat saat itu ya, Barat saat itu, yang lebih menekankan model ngatur, merentah, menghukum. Jadi kata beliau, dasar pendidikan di Barat itu Recht, Tuch, dan Orde. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Jadi aturannya begini loh ya. Kalau tidak melakukan akan dihukum ini. Kalau salah akan kena sanksi ini. Jadi mengejar ketertiban dengan perintah dan hukuman. Ini dikritik oleh Ki Hajar. Apalagi kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu apalagi yang masih kecil, pikirannya belum berkembang luas. Hati-hati dengan perintah apalagi ancaman. Ya kalau seusia kalian ini sih ya diancam, dihukum santai wae, ala biasa. Nanti nilaimu tak turunkan loh ayah, ndak apa-apa, nanti ngulang lagi kan bisa Pak. Kamu sudah bisa jawab, tapi adik-adikmu yang kecil ndak bisa. Kalau dia dapat ancaman bisa ndak tidur beneran, bisa gelisah beneran dia. Kadang ada tugas saja ndak selesai dia bisa gelisah. Maka Ki Hajar mengkritik, kenapa dampaknya tidak terlalu positif, kata beliau. Pendidikan yang dasarnya hanya perintah hukuman, yang pertama akan membuat seseorang nanti kalau dewasa tidak gerak kalau tidak dipaksa atau tidak ada yang merentah atau tidak ada yang ngancam. Jadi padahal kalian tahu loh yang baik itu ini, tapi kok kalian tidak melakukan? Tidak ada yang merentah kok Pak. Dosennya tidak merentah, orang tua juga tidak merentah. Akhirnya kan kayak kalian hari ini itu kan jarang kan yang diam-diam bikin tulisan, itu jarang kalau tidak diperintah dosennya. Nunggu diperintah. Jadi kenapa begitu? Mentalnya terbentuk dari kecil begitu. Tidak dibiasakan berinisiatif sendiri. Nunggu aturan, nunggu yang merentah. Nah, padahal justru puncaknya ketertiban itu kesadaran, bukan keterpaksaan. Tapi kalau kita biasakan nunggu diperintah, akhirnya apa? Ya mental kita mental diperintah. Padahal kita kan tiap hari teriak harus merdeka, harus bebas. Tapi kalau mentalnya masih mental nunggu diperintah, ya jangan mimpi bisa merdeka. Minta diatur terus. Akhirnya aturannya banyak karena mengkhawatirkan kan kalau kalian tidak diatur terus sakar PDW. Tidak punya kesadaran mengatur dirinya sendiri. Kenapa begitu? Sejak kecil polanya pola ini, perintah dan hukuman. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jangan ini jadi menu utamanya. Ya mungkin dalam hal tertentu yang belum paham kita beritahu, terus kita tuntun, kita perintah ini itu tidak apa-apa. Tapi dalam hal yang lain ya mungkin kita biarkan dia berinisiatif sendiri. Bila perlu penyadaran, tidak sekedar perintah. Ayo kalau mau tidur gosok gigi. Terus sedikit-sedikit jelaskan apa manfaatnya, biar dia sadar. Karena kalau dia tidak punya kesadaran, nanti yang merintah gosok gigi tidak ada, ya kamu tidak gosok gigi. Seperti hari ini kan, ini saya yakin itu kalau mau tidur, teman-teman sebagian besar jarang yang masih setia dengan gosok gigi, apalagi yang cowok. Ya, saya ngalami sendiri.
Jadi kenapa begitu? Ya tidak ada yang merintah, tidak ada yang maksa kemarin. Baik, dampak pertama. Dampak kedua, budi pekerti. Karena terbiasa dituntun, dia tidak berkembang. Biasanya yang seperti ini menumpulkan budi pekertinya. Dia tidak kreatif. Nah, yang kedua itu. Ya karena diperintah terus. Kreativitasnya macet. Budi pekertinya juga tidak terasa. Mereka bisanya manut saja. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Kata beliau, istilahnya unik, intelektualisme. Intelektualisme itu mungkin mirip rasionalisme, mendewakan akal, mendewakan angan-angan. Ini menarik. Orang dilatih tertib saja dengan aturan dan hukum, lama-lama ya dia pikirannya tidak berkembang, imajinasinya macet. Nah, apa-apa dilihat secara, kalau bahasa baratnya positivistik. Tidak percaya sebelum ada fakta dan buktinya. Kalau bahasa psikologinya, otak kirinya yang jadi andalan. Otak kanannya tidak terlalu canggih. Disuruh improvisasi, kreatif, imajinasi, tidak bisa. Dia jalan luar biasa kalau ada juknisnya, petunjuk detailnya. Jadi kadang-kadang apa-apa mau dirasionalkan. Itu penyakit intelektualisme. Apa saja mau dicek, ini kira-kira kemasuk akalannya sampai mana, rasionalnya sampai mana, itu intelektualisme. Bukan berarti salah, tapi kalau berhenti di situ, padahal hidup ini kompleks. Kita kadang perlu pakai nurani, kadang pakai intuisi, kadang pakai naluri, macam-macam. Kalau hanya akal saja yang berkembang, kita rugi banyak juga, kehilangan banyak hal juga dalam hidup ini. Oke, dan yang keempat, menimbulkan, ini istilah beliau menarik, kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Kemurkaan diri itu individualisme, kemurkaan benda itu materialisme. Akan melahirkan orang yang dipikir dirinya sendiri saja. Kemudian perspektif hidupnya dalam menilai apa-apa itu materi saja. Jadi apa-apa dilihat nilai materinya. Ini karena tadi yang hidup ya nilai-nilai matematisnya. Karena yang hidup intelektualismenya saja, rasionalismenya saja. Jadi beliau mengkritik model pendidikan semacam ini yang beliau sebut model ketertiban, perintah dan hukuman. Kurang kreatif. Yo, model seperti ini nanti memang potensial melahirkan pegawai-pegawai yang baik. Ini yang dicari kan, yang kalian pikir kan begitu, nanti kan lulus melamar kerja kan begitu. Untuk jadi pegawai. Dan untuk jadi pegawai memang butuh hidup yang tertib, teratur, serba terukur. Tapi itu tadi individualistik dan materialistik. Baik, ini kritik ya, nanti boleh kalian diskusikan. Apa ya kita masih seperti ini mindset kita? Kelihatannya sudah tidak ya. Tidak beda. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin satu dua kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.